Oke, baik kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, pembahasan soal-soal matematika. Dalam video ini matematika tingkat lanjut ya, kelas 11 SMA, yang materinya tentang fungsi dan pemodelannya. Oke, kita buat ya nomor 3. Untuk memancing jenis ikan tertentu di laut dalam, kedalaman maksimum S. Memancingnya harus memenuhi fungsi fx sama dengan 6 kali mutlak S kurang 237 dikurang 432 dengan S atau kedalaman maksimum itu dalam meter. Jangkauan kedalaman untuk menangkap ikan tersebut dari permukaan adalah dari permukaan. Itu kata kuncinya ya. Dari permukaan. Jawab, kita buat ini. Kalau ini kita jawab ya. Ingat aja bahwa kalau dia kedalaman air misalnya ini permukaan ya. Nah, ibaratnya ini kalau kita buat apa ya? Ini sumbu misalnya sumbu Y. Kalau kedalaman air itu kan permukaan itu kita anggap 0 ini. Jadi koordinatnya uh, ini Y di sini, ini kan airnya nih. Ini airnya di sini. Airnya kan di ke bawah nih permukaan. Artinya di garis ini kan Y sama dengan 0 ini. Y sama dengan 0 kan. Nah, berarti ke bawah lebih kecil, berarti nanti Y-nya atau fungsi X-nya itu harus lebih kecil atau setidaknya 0. Karena maksimal kan ini Y0 nih, Y sama dengan 0 nih. Nih, sumbu X ini kan Y sama dengan 0. Itu maksudnya, karena kedalaman kan ke bawah. Makanya ini dia lebih kecil atau setidaknya 0. Nggak boleh lebih besar. Nggak mungkin ikan di atas, ikan di atas permukaan. Jadi setidaknya dia kecil atau sama dengan 0. Itu maksudnya ya. Jadi nanti konsepnya itu bisa kita buat, kita hapus ya. Itu pengertiannya. Oke, jawab. Berarti tadi syaratnya itu bahwa fungsi X, ini kita buat fungsi X. Nah, atau ini soalnya dulu ya. Fungsi X sama dengan 6. Ini mutlak ya. S kurang 237. Ini mutlak, ini dikurang 432. Oke, ini S-nya. Nah, di mana tadi syaratnya? Syaratnya kalau permukaan kan maksimal 0. Berarti ini Y atau fungsi X itu harus lebih kecil. Namanya juga permukaan air harus lebih kecil atau setidaknya 0. Ya, karena permukaan tadi ya. Oke, kita tinggal isi X-nya. Berarti ini 6 mutlak S kurang 237 kan, mutlak dikurang 432 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita lanjut di sini ya. Berarti 6 ini mutlak S dikurang 237 mutlak ya. Pindah ruas ini 432 ini 432. Oke, sama-sama dibagi 6 atau mutlak di sini S kurang 237 lebih kecil sama dengan 432 dibagi 6. Oke, jadinya mutlak S kurang 237 mutlak lebih kecil sama dengan ini hasilnya 72 ya. Nah, sekarang kita buat konsep dari mutlak. Nah, konsep mutlak kalau misalnya di sini mutlak A misalnya lebih kecil misalnya B. Nah, gitu ya. Ini sama dengan lah kita buat ya. Lebih kecil B misalnya. Ini sama pengertiannya. A itu diantara di sini B, sini negatif B. Nah, gitu.
gitu ya. Nah, kalau di sini dibuat ini sama dengan ya tinggal buat sama dengan di sini. Oke. Nah, inilah A-nya, ini A-nya. Yang ini A, ini yang B-nya. Nah, gitu ya. Berarti maka kita buat ya. Dengan konsep ini, berarti kita buat yang ini jadinya bisa langsung dari sini kita ngikutin ya. A-nya jadinya seperti ini. A-nya jadi S kurang 237. Ini lebih kecil sama dengan ini 72. Sebelah kiri negatif 72. Nah, gitu dia. Nah, kita ngikutin ini. Nah, ini kalau pindah ruas ini jadi positif. Pindah ruas dia jadi positif. Atau tambah 237 ya. Atau sama-sama ditambah 237 sama aja. Semua ditambah 237 sama aja. Atau sama-sama pindah. Berarti S ini kalau pindah ruas ya. Ini 72 tambah 237. Nah, ini juga seperti itu. Nah, pindah ruas ke sana, berarti negatif 72 ditambah 230. Ini hasilnya, kalau ini hasilnya 165 ya. Ini 165 lebih kecil dari S, lebih kecil sama dengan S, atau kedalaman maksimum, lebih kecil sama dengan dari ini 309 ya, 309. Nah, jadi kedalaman itu antara 135 sampai ke 309 meter. Jadi jawabannya ini antara yang ini ya, yang D jawabannya ya, antara 105 sampai 309 ini. Nah, ini ada lagi cara kedua, kalau yang mutlak ini bisa juga seperti ini. Ini cara kita anggap ini cara kedua lah kita buat ya. Ini kita buat cara kedua. Cara kedua, ya dari sini aja. Ini kita buat, ini hapus ya. Bentar ya. Kita buat cara keduanya. Itu tadi cara pertama. Kalau konsepnya seperti ini, bisa juga kita buat ini cara kedua lah ya. Tadi cara pertama. Ini bisa juga ini cara kedua. Cara kedua. Nah, kalau modelnya seperti ini, langsung buat dalam bentuk faktor apa? Iya, faktornya seperti ini. Nah, gini. Ini lebih kecil sama dengan 0. Jadi di sini A-nya tulis A. Tulis A. Nah, di sini 1 positif B, 1 kurang B. Nah, gitu aja sebenarnya. Bisa langsung seperti ini. Bisa juga. Nah, jadi kita anggap ini A-nya tadi ya. Ini A-nya ya. Jadi kalau ini kita buat, nah langsung kita buat ini faktornya. Agak jauh ya kita buat ya. Ini agak jauh. Ini. Ditulis yang ini. S itu A-nya. S kurang 237. Terus ini S itu A-nya. 237. Terus yang ini B-nya yang ini. Nah, 1 ditambah, berarti tambah ini tambah 72. Ya. 1 dikurang. Nah, bisa juga seperti ini ya. Berarti ini bisa kita buat S dikurang. Yang ini berarti 165 ya. 165. Ini bisa juga ini S dikurang 309. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, gitu ya. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Ini kita hapus dulu yang di atas ya, biar muat ya. Dan ini yang cara kedua ya. Kita naikkan ini ke atas. Ini ya. Boleh terserah mau pakai yang mana nanti. Oke, seperti biasa
Yang ini, yang sebelumnya kan ada untuk apa? Pembentuk untuk S-nya ini. Nah, bisa kita buatkan pembentuknya. Berarti S kurang 165 S, atau langsung lawan dari negatif. S sama dengan 165, gitu kan? Lawan dari negatif, S sama dengan 309. Kan seperti itu. Tapi dia kalau dari mana itu 165? Dari sini, lihat. Berarti S kurang 165 sama dengan 0. Ini ya. Berarti S-nya sama dengan 165. Terus ini juga seperti itu. Berarti S kurang 309 sama dengan 0. S sama dengan 309. Oke. Ini kalau ini lebih kecil, ingat kalau ini lebih kecil, itu si S itu dijepit. Dijepit yang mana? Yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan, 309, seperti itu. Ini karena ada sama dengan. Nah, ini jawabannya. Atau kalau kita mau gambar, ya kalau mau kita gambar bisa juga, misalnya garis bilangan ya. Nah, yang sebelumnya kita akan belajar itu juga, ini garis bilangan. Boleh juga kita gambar ini. Bentar ya, biar kita buat. Ini pakai garis bilangan. Oke, sekarang kita buat ini karena di sini ada sama dengannya, ya kan? Berarti ini hitam. Bisa dilihat video sebelumnya ya. Hitam. Yang paling kecil 165. Ini yang paling besar 309 ya. Nah, jadi bisa juga kita mau lihat positifnya. Kita coba 310. Kan 310 lebih besar ya. Di sini ya, di kanan. 310 kurang, di sini kita uji titiknya. Di sini. Ini ya. 310 kurang 165. Nah, positif lah ya. Ini positif kan gitu kan, positif. Ini 310 kurang 309. Nah, ini positif juga, positif 1. Berarti di sini positif lah ya. Positif kali positif itu maksudnya. Nah, bisa dilihat video sebelumnya kan kita belajar sudah dijelaskan di sana juga ya. Berarti di sini positif. Nah, daerah di sini positif yang ini. Karena ini pangkatnya semua 1 atau ganjil, berarti selang-seling. Nah, atau uji juga 166 boleh diuji sini 167. Uji aja ke dalam ini. Ke sini 166 kurang 165, 166 kurang 309. Itu pasti negatif dia. Atau kalau udah paham ini selang-seling dari positif jadi negatif. Dan negatif jadi positif. Kenapa? Karena pangkatnya ini kan semua ganjil. Nah, gitu ya. Atau uji titik boleh. Uji titik di sini boleh 166 sampai 308. Uji aja salah satu. Pasti nanti negatif hasilnya. Sebelum 165, 164. Uji aja salah satu. Pasti positif nanti. Kemana diuji? Ke sini. S-nya diganti tapi ya. S-nya diganti ini. Terserah yang mana yang diuji, terserah, tapi yang diganti S-nya. Pasti nanti hasilnya positif atau negatif. Itu dia uji titik ya. Tapi kalau lihat pangkatnya aja seperti yang tadi. Oke, terus kita buat. Nah, lebih kecil dari 0 itu positif apa negatif? Lebih kecil dari 0 kan negatif. Oh, berarti kita ambil yang negatif. Nah, inilah dia. Nah, ini ke garis bilangannya. Berarti inilah daerahnya, HP-nya. Berarti bisa kita buat bahwa X ini diantara ini karena ada hitamnya, berarti ini sama dengan ya. Ini ada sama dengannya. Ini 165, ini 309. Jadi boleh pakai cara satu yang tadi, boleh cara yang kedua. Ini garis bilangan. Oke, sekian dulu pembahasan nomor 3 ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.